Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Mudah-mudahan kalian sehat-sehat semua ya, dan pastinya lancar terus rezekinya. Balik lagi nih bareng SLMT TV. Pada kesempatan kali ini, SLMT TV mau bawain alur cerita film untuk menemani santai teman-teman sekalian. Dan alur cerita film kali ini berjudul Atadu. Mahes Babu memang tidak pernah membuat penontonnya kecewa. Nah, kali ini Mahes Babu berperan menjadi anak yatim piatu, di mana orang tuanya telah dibunuh oleh para mafia. Namun saat itu justru Mahes Babu menjadi orang yang kuat dan direkrut menjadi anggota mafia juga. Namun suatu hari Mahes Babu ini justru dikhianati oleh teman sejatinya hanya karena uang. Namun di sisi lain justru Mahes Babu menemukan cinta sejatinya. Sehingga Mahes Babu tidak pernah melupakan pengkhianatan itu dan berusaha mengungkap keadilan dari pengkhianatan temannya. Nah, bagaimana nih kisahnya dan juga perjuangan Mahes Babu? Gak perlu basa-basi lagi, langsung aja ke ceritanya. Sebelum masuk ke ceritanya, ada baiknya buat teman-teman semua untuk bisa subscribe, like, dan share ya. Supaya kalau SLMT TV update film baru, teman-teman semua nggak ketinggalan. Nandu yang kabur dan bersembunyi ini kemudian dihampiri oleh mafia musuh dari Suri, di mana mafia ini bernama Sadu. Sadu kemudian mengajak Nandu untuk bergabung dengan geng mafianya, dan di sana juga Sadu mendidik Nandu untuk menjadi seorang mafia juga. Dan pada saat itu Sadu melatih Nandu dengan temannya si Mali dengan mengajak mereka berdua untuk bersama-sama merampok sebuah bank di malam hari. Ternyata rencana mereka mulus dilaksanakan. Namun di sisi lain sahabat Sadu justru mengkhianati Sadu, di mana sahabat Sadu ini bernama Narsing melaporkan Sadu kepada polisi. Dan pada malam itu juga sehingga mereka termasuk Nandu dan Mali tertangkap polisi. Di kantor polisi ternyata Nandu tak kehabisan akal. Nandu mencari akal untuk bisa kabur dengan membuat konslet sebuah listrik di kantor polisi tersebut. Di malam itu Nandu berusaha keluar dari sana. Bahkan sebelum kabur, Nandu pun membunuh kepala komisaris yang ada di kantor polisi tersebut. Nandu yang kabur membawa Sadu yang ternyata sudah bonyok dipukuli oleh polisi sebelumnya. Dan juga Mali ikut keluar pada pelarian mereka. Cerita kemudian lanjut ke 10 tahun ke depan, di mana Nandu telah tumbuh menjadi remaja yang sangat hebat dan menjadi pembunuh bayaran. Di saat itu, keakraban Mali dan juga Nandu sangat terlihat dengan mereka bekerja sama, di mana mereka berdua berada di sebuah pasar yang mana mereka mengincar membunuh seorang mafia, di mana Nandu kemudian menusuk perut mafia ini hingga tewas. Dan mereka berdua, Nandu dan Mali, berlari dari tempat itu karena dikejar oleh anak buah mafia tersebut. Namun mereka dapat melarikan diri dengan saling bekerja sama dalam pelarian itu ketika mereka menaiki sebuah tembok yang tinggi, di mana mereka saling bahu-membahu untuk bisa melarikan diri. Di sisi lain, seorang politisi yang bernama Sifaredi ternyata sedang akan mencalon untuk menjadi seorang anggota kepala MLA di kota Hyderabad. Di sana, Sifaredi memiliki teman yang bernama Baji. Baji ini ternyata iri dengan Sifaredi. Bahkan, Baji mempunyai rencana untuk membunuh Sifaredi. Baji kemudian menyewa pembunuh bayaran untuk melancarkan aksinya. Dan ternyata yang disewa Baji ini adalah Nandu. Namun saat itu Nandu memberikan sebuah harga yang sangat fantastis, yang sangat tinggi. Namun hal itu tak menjadi masalah untuk Baji. Dan juga Nandu meminta DP, di mana DP itu dibayarkan dengan cara yang sangat rahasia, dengan caranya Nandu yang diberikan kepada Baji. Sifaredi mengadakan kampanye, bahkan yang datang di kampanye tersebut Sifaredi sangat ramai karena pendukungnya Sifaredi memang betul-betul sangat banyak. Di sisi lain juga Nandu yang sudah bersiap untuk akan membunuh Sifaredi berada di atas gedung dengan senapan jitunya. Namun di saat yang bersamaan itu Nandu belum sempat melepaskan tembakannya, namun Sifaredi telah ditembak oleh orang lain yang Nandu pun tidak ketahui. Hal itu kemudian mengundang polisi untuk mencari keberadaan pembunuh tersebut. Nandu yang kemudian masih tercengang dengan keadaan itu tidak sempat melarikan diri dan polisi sudah mengepung gedung tersebut. Saat polisi menaiki gedung itu dan Nandu terpojok, Nandu pun loncat dari atas gedung dengan bergantung dengan sebuah tali, di mana kemudian Nandu turun dari gedung tepat di atas kereta yang sedang berjalan. Nandu kemudian masuk ke dalam kereta itu dan saat Nandu duduk di salah satu tempat duduk, Nandu mendapati seorang pemuda yang bernama Pardu.
Ternyata Pardu ini adalah orang yang baik dan mudah bersosialisasi. Bahkan saat itu dia bisa cepat dekat dengan Nandu. Dan saat itu juga Nandu mendengarkan semua ocehan Pardu, di mana Pardu ini mengoceh tentang kehidupannya. Bahkan tentang keluarganya yang sudah ia tinggalkan selama 10 tahun. Dan saat ini Pardu ini mau pulang bertemu keluarganya. Kereta berhenti di sebuah stasiun, namun saat itu pemberhentiannya sangat lama. Ternyata di sini justru ada pemeriksaan oleh seorang polisi yang mengejar pembunuh si Faredi. Saat itu polisi melihat Nandu dan membidiknya dan tembak. Naas, bukan Nandu yang terkena tembakan polisi itu, namun yang tertembak itu adalah Pardu. Nandu yang mengetahui kalau dia dibuntuti oleh para polisi, Nandu segera sembunyi agar tidak ketahuan. Nandu akhirnya terselamatkan dari buronan polisi tersebut. Berbekal informasi yang diberikan Pardu, Nandu kemudian pergi ke rumah Pardu. Di sana Nandu justru dianggap Pardu oleh keluarganya Pardu. Karena emang udah lama banget si Pardu ini pergi, sehingga keluarganya menjadi pangling. Nandu yang berniat menyampaikan apa yang telah terjadi kepada keluarga Pardu, namun tak tega melihat kebahagiaan di wajah keluarga Pardu. Akhirnya Nandu kemudian berpikir untuk menjadi Pardu di sementara waktu. Nandu pun tinggal di rumah Pardu. Di sana Pardu bertemu dengan seorang wanita yang bernama Puri. Puri ini tinggal bersama keluarga Pardu karena emang gadis ini udah dijodohin dengan Pardu. Nandu kesal dengan Puri karena Puri cewek yang sangat menel dan cerewet. Bahkan semuanya tentang dirinya Puri ini kemudian dibangga-banggakan oleh si Puri ini sendiri di hadapan Nandu. Nandu yang kesal balik membalas omongan Puri dengan sebuah ejekan yang menyakitkan Puri. Namun hal tersebut justru membuat Puri marah, dan benar saja Puri masih seperti bocil dengan mengadukan hal itu kepada ayahnya Pardu. Nandu pun diminta untuk meminta maaf kepada Puri, namun Nandu diam saja pada saat itu. Kehangatan keluarganya Pardu justru membuat Nandu nyaman berada di keluarganya Pardu tersebut. Dan bahkan Nandu merasa keluarga Pardu ini merupakan keluarganya. Di sana Nandu merasa benar-benar memiliki keluarga, karena memang selama ini Nandu adalah anak yatim sejak dia bocil. Nandu yang udah tinggal lama di rumah Pardu kemudian didengar oleh teman-temannya Pardu, dan teman-temannya ini kemudian berpikir bahwa itu adalah Pardu juga. Dimana teman-temannya ini reunian dengan si Pardu, dan salah satu temannya yang bernama Balu dan juga Giri, mereka berdua mengingatkan masa lalu di mana masa kecil mereka dengan Pardu. Bahkan Balu dan Giri mengingatkan sebuah insiden di mana waktu itu Pardu yang memberikan sebuah uji nyali kepada seorang anak yang bernama Sarkar, sehingga Sarkar ini pada saat itu mati seketika karena tertusuk oleh sebuah kayu karena lari ketakutan. Hal itu kemudian membuat Nandu berpikir untuk meminta maaf secara tidak langsung kepada ayahnya Sarkar. Di mana saat itu Nandu mendatangi rumah Sarkar dan meletakkan sejumlah uang, ya kisaran sekitar 60 juta lah, di depan rumah orang tua Sarkar sebagai ucapan maafnya si Pardu. Giri yang melihat apa yang dilakukan oleh Nandu merasa bangga kepada Nandu. Di saat sedang mengobrol di pinggiran sungai, Giri justru diberitahu siapa sebenarnya dirinya Nandu. Kalau dirinya adalah Nandu, bukanlah Pardu. Karena Pardu yang sebenarnya sudah meninggal. Dan Nandu ke situ untuk menyampaikan berita kepada keluarganya. Namun Nandu tak tega melihat keluarganya Pardu, sehingga dia menyamar sebagai Pardu. Nandu percaya kepada Giri karena Nandu berpikir bahwa Giri adalah orang yang baik. Nandu pun menyamar sebagai Pardu untuk mengungkap fitnah yang dilayangkan kepada dirinya, yang disangka telah membunuh si Faredi. Di sisi lain, geng preman yang ada di daerah itu bernama Naidu, di mana Naidu ini suka merebut dan mengambil tanah para petani. Dan salah satunya adalah tanah kakek dari Pardu. Pada siang itu Nandu berencana mengambil tanah kakek Pardu. Namun Nandu tidak tinggal diam. Dengan hal itu, Nandu bertindak dan mengancam akan membunuh Naidu apabila tidak memberikan dokumen tanah itu kepada Nandu. Naidu ciut yang memberikan dokumen palsu itu kepada Nandu. Naidu yang geram akan kelakuan Nandu akhirnya memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Nandu. Namun Nandu bukannya dihajar, justru Nandu ini menghabisi anak buahnya Naidu hingga KO.
Saat pulang, Nandu di rumah bertemu dengan Puri. Ternyata Puri mendengar bahwa Nandu telah mengalahkan anak buahnya Naidu hingga KO. Namun Puri bukannya memuji Nandu, malah mengejek Nandu. Halah, kalau gitu mah gua juga bisa. Gak usah capek-capek, kalau gua mah cukup kedip-kedip mata aja anak buah Naidu KO. Hal ini justru membuat Nandu kesal dan marah. Kemudian Nandu membuat ancaman kepada Puri kalau malam tiba Nandu akan membunuh Puri di ranjangnya. Hal itu membuat Puri takut dan akan melaporkan Nandu kepada kakeknya Pardu. Saat Puri pergi, Nandu justru mengejar Puri, dan dengan kesalnya Nandu menyeret Puri dengan menarik rambut Puri ke sebuah ruangan. Di sana Nandu minta maaf karena Nandu takut dimarahi kakek Pardu. Namun Puri tidak diam juga, masih saja ngoceh. Dan karena ngoceh terus, Nandu juga ikut ngoceh tepat di depan Puri hingga tak disengaja. Dan tak disengaja mereka berciuman, menyebabkan mereka berdua terdiam. Namun hal itu justru membuat rasa cinta di hati mereka berdua tumbuh. Pihak kepolisian yang lambat dalam menangani kasus kematian Syifa Reddy akhirnya memanggil petugas CBI untuk membantu menangani kasus pembunuhan Syifa Reddy ini. Dan saat itu penyelidikan ini diserahkan kepada CBI yang dimana dikepalai oleh orang yang bernama Anjanea. Anjanea mengajak timnya untuk memulai penyelidikan dengan mendatangi sebuah tempat di mana penjahat menembak Syifa Reddy. Namun tempat yang ditemukan polisi itu justru sebenarnya bukanlah tempat yang benar, karena dengan posisi yang ditemukan itu tidak bisa menembak tepat di kepala Syifa Reddy. Dan kemudian Anjanea pun memeriksa bedil yang ditemukan. Ternyata hal itu tidak sama, karena peluru yang menembus kepala Syifa Reddy ini tidak sama dengan peluru yang dimana senjata yang mereka temukan. Anjanea mengetahui bahwa polisi telah menembak seorang laki-laki di dalam kereta, dan polisi pun memberitahu bahwa orang yang ditembak polisi itu sempat duduk bersama Nandu, yaitu pelaku pembunuhan Syifa Reddy. Anjanea melihat mayat dari yang ditembak polisi di dalam kereta. Namun Anjanea sulit mengidentifikasi mayat itu karena mayat itu ternyata tidak memiliki identitas, dan hal itu sangat-sangat membuat Anjanea pusing. Anjanea kemudian mencari informasi ke stasiun kereta dan menemukan bahwa yang duduk bersama laki-laki tanpa identitas itu bernama Pardu. Tanpa berpikir panjang, Anjanea menghampiri rumah Pardu karena Anjanea curiga kepada Pardu kalau Pardulah yang membunuh Syifa Reddy. Di saat di rumah Pardu, Anjanea justru bertemu Nandu. Dan pada saat itu Anjanea mencoba memberikan sebuah kartu nama untuk perkenalan. Namun justru Nandu meminta kartu itu dengan alasan kalau nanti ada perkembangan apapun Nandu bisa menghubungi Anjanea. Nandu tahu niat Anjanea bahwa Anjanea ingin mencuri sidik jari Nandu pada saat itu. Tapi insting Nandu yang kuat bisa membaca itu semua, sehingga Nandu tidak memberikan kesempatan untuk bisa mengambil sidik jarinya. Ternyata Naidu masih menyimpan marahnya kepada Nandu karena Naidu tidak jadi merebut tanah milik kakek Pardu. Di saat itu Naidu kemudian meminta tolong kepada adiknya, di mana adik dari Naidu ini adalah Buji. Naidu memerintahkan Buji untuk menghabisi Nandu agar urusan yang direncanakan oleh Naidu bisa lancar. Buji kemudian membawa anak buahnya untuk menghabisi Nandu. Di saat bertemu Nandu, Buji dan anak buahnya ini tanpa basa-basi lagi langsung menyerang Nandu. Namun Nandu dengan mudah melumpuhkan semua anak buah Buji hingga KO. Walau jumlah anak buah Buji banyak, namun hal itu kemudian tidak membuat Nandu kalah juga. Saat pulang ke rumah, Nandu dimarahi oleh kakeknya Pardu. Namun Nandu tak menjawab apapun kepada kakek Pardu. Namun di sisi lain, kasih sayang bibi Pardu justru membuat Nandu meneteskan air mata. Karena bibinya Pardu inilah Nandu mengingat kasih sayang orang tuanya dulu. Keesokan harinya Puri mengadu kepada Nandu kalau dirinya suka digodain oleh 3 laki-laki genit. Nandu yang geram akan laporan Puri kemudian mengajak Puri dan menunjukkan laki-laki itu kepada Nandu. Dengan hal itu Nandu menakut-nakuti 3 pemuda itu dengan merobohkan sebuah tembok dengan sekali pukul. Sontak 3 laki-laki itu melihat kekuatan Nandu lari terbirit-birit. Sesampainya di rumah Puri jengkel karena merasa dirinya tidak pantas dengan Nandu. Di mana Puri mengatakan bahwa Nandu yang tampan dan gagah itu pasti banyak yang suka kepada dirinya. Namun aku ini apalah, jelek, pendek, dan juga tidak mancung. Mana mau kamu dengan aku? Nandu kemudian mengungkapkan apa yang sebenarnya isi hati Nandu kepada Puri di saat itu, bahwa dirinya sebenarnya juga sangat mencintai Puri. Namun sebelum bisa mengungkapkan kepada Puri
pada saat itu juga menyatakan bahwa diriku juga mencintaimu Puri. Suatu hari kakek Pardu ingin menikahkan anaknya, dimana karena kepepet kakek Pardu yang tidak memiliki duit ini mau jual tanahnya. Namun pada saat itu justru dimanfaatkan oleh para pembeli tanah dengan mau membeli tanah kakek Pardu ini dengan harga murah. Nandu yang menyaksikan itu marah dan mengancam orang yang membeli tanah itu sehingga tidak jadi membeli tanah milik kakek Pardu. Melihat kondisi itu, Nandu kemudian memberikan sejumlah uang untuk pernikahan anak dari kakek Pardu ini sejumlah 10 laks. Dan kakek Pardu ini menerimanya dengan senang hati. Anjania tidak putus asa menyelidiki kasus pembunuhan si Faredi. Anjania kemudian mendatangi seorang bos mafia yang saat itu sedang dipenjara. Ternyata bos mafia itu adalah Sidu, di mana Sidu ini adalah mantan bosnya Nandu dan Mali dulu. Sidu kemudian memberitahu bahwa kalau benar si Faredi ini mati tertembak, maka pelaku dari kasus itu adalah Nandu, anak buahnya dulu. Anjania kemudian mencari tahu tentang Nandu, walau hanya nama yang didapatkan oleh Anjania. Namun Anjania kemudian berpikir dengan sebuah bayar yang didapatkan oleh Nandu sebesar 1-2 crore. Awalnya Anjania akan meminta kepada bank, namun bank tidak akan mungkin memberikan data transaksinya itu. Anjania akhirnya menyodok pihak bank agar mendapatkan transaksi itu, namun sudah dicari-cari tapi tidak juga ketemu. Namun tak lama dari situ Anjania mendapati sebuah transaksi sebesar 10 lak untuk kakeknya Pardu. Hal itu kemudian mengerucut bahwa Nandu lah yang berada di rumah Pardu, yang mana Nandu ini menyamar sebagai Pardu padahal sebenarnya ia adalah Nandu. Mendapat temuan itu kemudian Anjania mendatangi rumah Pardu dan mengatakan hal itu semua kepada kakek Pardu, yang dimana saat itu masih ada acara kawinan anak kakeknya Pardu ini. Mengetahui bahwa Pardu itu adalah Nandu, kakek Pardu ini marah, juga geram bisa-bisanya Nandu menipu keluarganya. Bahkan Anjania pun mengatakan bahwa Nandu ini adalah pembunuh profesional. Saat itu di sebuah ruangan kakek Nandu dan keluarganya sedang berbicara terkait masalah itu. Giri datang dan mengatakan sebenarnya memang betul bahwa Nandu itu menyamar sebagai Pardu. Dan Nandu itu bukan orang jahat. Bahkan dia memberikan uang sebesar 3 laks kepada ayahnya Sarkar pada malam hari kemarin. Dan juga Nandu pun memberikan uang 10 lak kepada kakek Pardu, padahal dia bukan keluarganya. Namun di saat debat terjadi saat itu, tiba-tiba Nandu muncul dan mendatangi mereka semua di situ. Dengan beraninya Nandu kemudian menceritakan semua dan mengatakan bahwa dirinya datang sebenarnya memang mau menceritakan kematian Pardu. Namun hal itu tidak sanggup ia sampaikan ketika melihat antusias dari keluarganya Pardu ini. Bahkan diriku pun merasa dalam sebuah keluarga yang sangat bahagia ketika berada di keluarga ini. Saya tidak pernah membunuh si Faredi, politisi calon ketua MLA itu. Aku difitnah oleh orang yang telah membunuh si Faredi dengan menggunakan namaku agar dia terselamatkan dari ancaman polisi. Kakek Pardu pun luluh melihat keberanian Nandu dan juga kejujurannya. Kakek Pardu pun mengajak ke ruangannya dan memberikan sebuah senjata kepada Nandu, di mana Nandu diminta untuk mengejar pemfitnah dirinya dan membersihkan namanya agar tidak berlarut-larut masalah yang ia miliki. Pardu pun pergi dan mengawali semuanya ini. Pertama, kemudian Nandu menelpon Baji. Nandu meminta Baji untuk memberitahu dirinya siapa sebenarnya yang telah membunuh si Faredi. Nah, Nandu pada saat itu tidak merasa membunuh si Faredi. Baji tetap tidak mau memberikan nama yang telah membunuh si Faredi. Namun kemudian Nandu mengatakan bahwa dirinya memiliki sebuah rekaman bahwa Baji meminta dirinya untuk membunuh si Faredi kepada Nandu. Dan akhirnya memberitahu Nandu siapa yang sebenarnya, bahwa saat setelah Nandu menelpon Baji, sesaat kemudian Mali menelpon Baji dan mengatakan bahwa Mali akan membunuh si Faredi serta memfitnah Nandu. Mali sebenarnya adalah teman Nandu sejak kecil dan juga sahabat terbaik dari Nandu. Namun Mali ini mengkhianati Nandu karena hanya untuk uang sejumlah 2-5 crore. Dan Nandu pun merekam pembicaraan Nandu dengan Baji. Hal itu membuat shock si Baji hingga bengek. Nandu menemui Mali di sebuah gedung. Tanpa basa-basi lagi, mereka kemudian melakukan baku hantam dan Nandu dengan mudah mengalahkan Mali. Dan di saat itu Nandu akan menembak Mali. Justru anak buah dari Baji datang dan menembaki mereka berdua. Dengan sigap, Nandu dan Mali kemudian menghabisi anak buah Baji ini hingga mereka semuanya tewas. Nandu dihadapkan lagi dengan Mali pada saat itu. Mereka gelut 1 lawan 1 dan teruslah mereka gelut hingga bonyok satu sama lain. Mereka berdua. Dan saat Mali terpojok akibat
pukulan Nandu, dia mendapati sebuah senjata senapan yang dibawa Nandu, pemberian kakek Pardu. Dan Mali pun kemudianlah yang mengganti menodongkan senjata kepada Nandu. Dan saat kemudian menembakkan senjata itu kepada Nandu. Dan jedar, pistol pun ditembakkan. Ternyata justru kepala Mali lah yang tertembak. Dan tewaslah si Mali. Ternyata senjata itu berbalik pelurunya karena di dalam senapan itu terdapat kelereng. Waktu itu pernah dimasukkan oleh keponakan dari Pardu. Nandu pun pergi dari tempat itu dengan lega. Baji pun naik menjadi calon kepala MLA di daerah itu karena kematian si Faredi. Tidak lain kecuali menobatkan Baji untuk menggantikan si Faredi. Namun Anjanea kemudian mendatangi rumahnya Baji dan mengatakan semuanya bahwa Baji adalah dalang semua pembunuhan yang dilakukan kepada si Faredi. Namun Baji tidak kalah cerdas dan mengatakan bahwa tidak akan bisa menjadi bukti yang kuat rekaman itu dalam pengadilan. Namun justru Anjanea tidak akan menyerahkan itu kepada pengadilan. Namun justru Anjanea ini menyerahkan bukti itu kepada anak dari si Faredi yang sangat marah. Karena anak dari si Faredi lah yang akan menyelesaikan semuanya masalah itu. Baji yang merasa terpojok dengan hal itu semua, akhirnya kemudian sebelum anaknya si Faredi mendatangi dirinya, Baji kemudian bunuh diri agar masalah semuanya selesai. Mengetahui bahwa Nandu tak bersalah, kemudian melepaskan Nandu dari tuduhan yang dilontarkan kepada Nandu. Dan film pun ditutup dengan Nandu kemudian menikahi Puri dan mereka hidup bahagia. Film pun selesai. Bagaimana nih menurut teman-teman semua? Hikmah dan kesan-kesannya dari film kali ini? Komen-komen di bawah ya. SLMT TV pamit undur diri. Bye-bye.